saya juga sampaikan kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan ada waktunya Bapak Presiden untuk melepas pertama rombongan jemaah haji ini tanggal 2 ya Pak ya. Dan insya Allah akan dilepas sendiri oleh Bapak Presiden Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri juga itu sangat-sangat menekankan betapa pentingnya memberikan pelayanan khusus terhadap jamaah haji kita kali ini. Alhamdulillah, hari demi hari kita sudah semakin mendekati hari H pelaksanaan ibadah haji tahun ini ya. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita merasakan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang Allah anugerahkan pada jamaah haji kita tahun ini. Pertama, tadinya kita pesimistik hanya konsisten akan mendapatkan jumlah pembimbing hanya 1%. Tapi lebih dengan pendekatan yang kita lakukan, maka khusus untuk Indonesia diberikan kekuatan pembimbing 2 kali lipat. Berarti pembimbing kita bisa menjadi lebih dari 4.000 orang. Semakin banyak pendamping pembimbing, maka semakin nyaman mendapatkan pelayanan para jamaah haji kita. Yang kedua, ini juga suatu hal yang sangat khusus untuk Indonesia. Ya, jadi kebijakan Saudi Arabia hanya 7% yang diberikan hak orang yang berumur 70 tahun. Sedangkan orang yang 90 tahun ke atas sudah nggak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena faktor umur. Lobby dan pendekatan yang kita lakukan, ya, maka saya langsung menemui Menteri Haji dan juga Menteri Kesehatan, akhirnya dikabulkan khusus untuk Indonesia. Maka yang kita tekankan adalah isti'anahnya, bukan istita'ahnya, bukan dari aspek-aspek umurnya. Alhamdulillah juga dipenuhi. Dan yang ketiga, permintaan kami dari awal agar jamaah haji Indonesia itu mendiami Mina yang dekat Jamarat, bukan Mina Jadid. Karena dalam masalah ini ada masalah fikih, Imam Syafi'i itu menganggap ini ada persoalan kalau kita di luar Mina melakukan pemondokan. Maka ini yang pertama kami minta kepada pemerintah Saudi Arabia, dan sejak awal memang diiyakan, dan alhamdulillah kita mendapatkan tempat di inner circle-nya Mina. Kemudian juga kami juga patut menyampaikan di sini ya, bahwa teman-teman juga sudah berikhtiar sedemikian rupa untuk memberikan pelayanan lebih mudah kepada para jamaah. Maka tahun ini kita perkenalkan secara resmi, kita melakukan apa yang disebut dengan murur, dan kita juga melakukan tanazul. Apa itu murur? Murur itu kan nomenklatur baru ya. Dulu kalau kita melakukan ibadah haji harus bermalam di Musdalifah. Ya, turun dari bus. Nah, persoalan kita mencari busnya di mana, kemudian juga gelap-gelap, dan seterusnya banyak persoalan. Nah, di sini dimungkinkan kita untuk tinggal di mobil. Ya, karena juga macet kan, dia analogikan itu sama dengan al-mabit di Musdalifah, terutama untuk para lansia. Maka itu tetap di mobil. Jadi ini ditolerir, dan juga secara fikih tidak ada masalah. Dan apa itu tanazul? Tanazul itu artinya tidak lagi mutlak seseorang jamaah itu harus nginap di tenda yang sudah tersedia di Mina, tapi itu bisa nginap di hotel, karena jarak menuju ke kemah mereka itu lebih jauh kadang-kadang daripada pergi ke hotel mereka. Nah, itu perjalanan 1 kilometer atau 1,5 kilometer sudah sampai di hotelnya. Di hotel kan lebih enak tidurnya mungkin daripada di kemah. Nah, kemah itu kan juga kasurnya terukur kecil, ya mungkin juga ya toiletnya mungkin juga harus ngantri, tapi kalau di hotel kan lebih enak. Nah, tetapi tidak semuanya harus tanazul. Nah, kita mungkin hanya ya kurang lebih 40 sampai 50 ribu jamaah yang kita akan melihat siapa yang prioritas, itu yang akan melakukan tanazul. Tapi selebihnya berjalan normal, tapi insya Allah kita pun juga siapkan dengan beberapa macam kemudahan-kemudahan. Nah, persoalan catering, makanan, kami juga sudah berupaya sedemikian rupa ya, bagaimana supaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan seleranya jamaah, selera Indonesia ya. Kemudian juga berusaha untuk belajar daripada kelemahan pada pelaksanaan ibadah haji tahun lalu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi pada tahun ini, dan insya Allah
ya kami manusia biasa tentu juga punya keterbatasan. Kemudian juga dari segi bus yang akan mengantar jemput jamaah ini pun juga kami punya antisipasi, ada opsi-opsi tertentu. Saya bersama teman-teman itu tidak hanya menggunakan the only one option. Kami akan membiasakan lebih dari satu opsi untuk mengantisipasi persoalan-persoalan itu jika itu muncul. Sehingga kalau ada persoalan muncul jangan lama dan jangan berulang. Nah, kemudian menyangkut masalah hotel. Hotel pun juga memang ya mungkin ada yang kebetulan sedikit agak jauh tapi masih di bawah beberapa kilometer, 4,5 kilometer ya ke Masjid Haram. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan di pengarahan ya, yang namanya keberkahan Mekah itu bukan hanya di pelataran kota, pelataran Ka'bahnya, tetapi semua tanah haram itu adalah sama persis, insya Allah. Kemudian juga yang terakhir ya, transportasi pesawat kali ini kita juga punya pilihan lain. Misalnya kita melibatkan Lion juga, tapi Lion itu konotasi hukum internasionalnya itu sama, jangan mengasosiasikan dengan cerita-cerita orang tentang Lion ya kan. Lion ini adalah melalui standar internasional, dan Lion selama ini juga sudah sering mengangkut jamaah umrah ke Saudi Arabia, jadi punya pengalaman internasional juga. Bahkan Lion ini lebih cepat menyelesaikan persyaratan-persyaratan di samping Garuda dan juga Saudi. Nah, kami mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi ya, termasuk juga adalah masalah kesehatan. Wilayah Kementerian Kesehatan ini pun juga kami terus melobi, bernegosiasi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan ya. Walaupun masalah kesehatan itu kan wilayahnya Kementerian Kesehatan, tapi juga Menteri Kesehatan Saudi Arabia pun juga kami melobi agar jamaah haji Indonesia ini betul-betul diberikan perhatian khusus ya. Mengingat karena banyak orang-orang yang lansia, sehingga perhatian mereka itu juga diberikan kekhususan juga kepada Indonesia ya. Dan saya kira itu secara umum, insya Allah saya juga sampaikan kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan ada waktunya Bapak Presiden untuk melepas pertama rombongan jemaah haji ini tanggal 2 ya Pak ya. Dan insya Allah akan dilepas sendiri oleh Bapak Presiden Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri juga itu sangat-sangat menekankan betapa pentingnya memberikan pelayanan khusus terhadap jamaah haji kita kali ini. Ya, berkali-kali Pak Presiden itu mewanti-wanti kepada kami penyelenggara agar jangan ada keterlantaran jamaah. Tapi kami sudah berikhtiar sedemikian rupa, kalau seandainya para jamaah haji nanti ada case-case tertentu, ya saya mohon maaf karena kami sudah berikhtiar sedemikian rupa ya. Tentu juga saya bekerja sama dengan media. Kali ini mungkin media yang paling besar kami berangkatkan, lalu kami ingin supaya media ini juga membantu memberikan informasi yang terang benderang kepada masyarakat kita. Jangan dari media-media yang mungkin tidak jelas, bahkan kadang-kadang juga ada fitnah dan sebagainya. Mari kita percaya kepada media yang formal yang kami undang secara resmi. Dan sekali lagi, ini atas kerjasamanya teman-teman para media semuanya ini, maka insya Allah kita akan